Kebenaran adalah kebenaran. Kepindahan ibu kota ke Kalimantan adalah merupakan sebuah pemikiran maju, sebuah pemikiran ke depan yang saat ini mungkin tidak bisa diterima atau tidak bisa diterjemahkan oleh orang yang daya pikirnya atau kecerdasannya tidak mampu melihat permasalahan di depan akan datang, permasalahan di depan akan kita hadapi. Disinilah letak kunci dari kenapa Anies menolak IKN. Memimpin Republik Indonesia bukan hanya satu kota, tetapi ribuan pulau. Bergantung kepada kecerdasan, bergantung kepada kecepatan berpikir dan mengeksekusi apa yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Apakah dia mampu untuk penanganan sebuah kota, sebuah provinsi, tetapi dia outside terlalu jauh, melayangkan surat meminta sumbangan kepada negara-negara lain. Memalukan. Opi Dantos. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Dari video di depan tadi bisa kita lihat bahwa Anies Rashid Baswedan sudah jelas tidak akan meneruskan pembangunan IKN. Sudah jelas tidak setuju dengan adanya IKN. Walaupun dengan berbagai bentuk model dan berbagai bentuk cara timnya berbuat atau menaikkan berita seolah-olah itu masih merupakan tanda tanya. Tetapi dengan kemarin debat capres sudah bisa kita pastikan Anies tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. Dengan berbagai macam alasan yang demikian luar biasa, dengan berbagai macam kata-kata yang demikian menyentuh hati kita semua. Pernah dia mengatakan bahwa untuk apa membangun sebuah kota yang menghabiskan dana ratusan triliun, sedangkan Indonesia terdiri dari banyak kota yang masih perlu dibangun. Di mana banyak kota itu masih banyak kendala yang membutuhkan dana yang besar, dana yang luar biasa, sehingga jika ditumpahkan hanya ke satu kota, yang namanya pemerataan pembangunan justru tidak terwujud, yang namanya keadilan justru tidak terwujud. Jadi betul kalau jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Anies, hampir bisa kita pastikan 100% kita setuju dan betul mengenai apa yang menjadi pemikirannya. Kata-katanya memang luar biasa. Tetapi sobat-sobatku semuanya, apakah kita tidak bisa melihat bahwa IKN dibangun itu adalah untuk sebuah yang namanya negara, bukan kota. IKN jika berdiri, efeknya bukan hanya untuk Kalimantan. Efeknya bukan hanya untuk satu kota atau satu pulau atau satu provinsi. Tetapi manfaat dari IKN ini akan dirasakan oleh seluruh rakyat Republik ini, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Sobat-sobatku semuanya, sekarang kita lihat bahwa DKI Jakarta begitu sudah sangat padat. Dan apakah kemajuan yang dirasakan oleh Jakarta itu hanya untuk masyarakat kota Jakarta saja? Apakah yang ada di Jakarta itu adalah 100% orang asli Jakarta, pribumi kota Jakarta? Setiap kali Hari Raya Idul Fitri selesai dari itu, maka berbondong-bondonglah rakyat Republik Indonesia mencoba peruntungannya, mencoba untuk menaikkan perekonomian keluarganya, baik itu dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, ataupun dari Papua, ataupun NTT, ataupun NTB. Semuanya mereka ada rakyat yang menuju kota Jakarta. Baik itu untuk sekolah, maupun untuk bekerja, maupun untuk mencoba peruntungannya yaitu berdagang atau berusaha, yang kemudian hasilnya akan ditarik ke daerah mereka masing-masing. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika ibu kota tidak dipindah ke Kalimantan, maka jelas semakin hari, semakin tahun penduduk Jakarta akan terus berkembang dengan
luas wilayah kota Jakarta yang tidak mungkin berkembang. Dengan dipindah ke Kalimantan, hal pertama yang pasti terjadi adalah pembangunan Indonesia tidak Jawa sentris lagi, tidak terpusat di Jawa. Jadi pembangunan akan dilebarkan ke luar Pulau Jawa, yang mana mereka juga adalah bagian dari Republik Indonesia. Pembangunan harus merata. Dengan berada di Kalimantan, maka jelas wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya akan berkembang. Karena sudah pasti akan ada yang namanya transfer teknologi, transfer otak masyarakat dari pulau-pulau lain atau kota-kota lain, mereka yang memiliki pendidikan tinggi, mereka yang memiliki kejeniusan sendiri, mereka yang memiliki kreativitas, dan mereka yang memiliki daya berpikir berkembang dan ingin berkembang, pasti akan mencoba peruntungannya ke daerah yang namanya ibu kota negara. Dengan dibangunnya IKN, maka pengawasan kinerja-kinerja ASN yang ada di Republik ini akan semakin lebih terjangkau. Coba diukur atau dilihat dari peta keberadaan ibu kota Nusantara ini. Dia berada seperti pas di pusat atau di titik tengah Republik kita. Jarak ke Papua dengan jarak ke Jakarta tidak akan berbeda jauh. Jarak ke Sulawesi atau jarak ke Sumatera dengan jarak ke Pulau Jawa tidak begitu jauh. Cobalah kita bandingkan dengan ibu kota Jakarta yang akan menuju ke Bali, dibandingkan dengan menuju ke Kalimantan, jaraknya sudah berbeda. Kemudian belum lagi ke Papua, belum lagi ke Sulawesi, dan ini akan mengakibatkan membawa efek yang kita semua tahu. Pengawasan terhadap departemen-departemen atau kementerian-kementerian atau dinas-dinas yang ada di kota-kota di pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa tentu akan berkurang, tentu akan ada kendalanya. Jika kita melihat permasalahan apa yang ada di Jakarta yang harus segera diatasi, kita simak video-video berikut ini. IKN ini bukan pilihan, tetapi keharusan. Seperti saya utarakan, bahwa penduduk Jakarta dan penduduk Bandung itu akan berjumlah 75 juta. Polusinya mungkin akan menjadi sangat tinggi sekali. Jadi, suatu ketika kita harus memindahkan ibu kota. Oleh sebab itu, memang Pak Jokowi sudah memikirkan itu dari sekarang. Dan solusi pada saat itu harus diselesaikan hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih sama Pak Jokowi untuk pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Jakarta itu kepadatannya 16.000 jiwa per kilometer. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu kepadatannya 8.000 jiwa per kilometer. Kita tuh double dari Singapura gitu. Jakarta itu bang, per hari 7.500 ton produksi sampahnya. Bahkan sepanjang tahun 2022 itu 3 juta ton sampah yang diproduksi oleh Jakarta gitu. IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Dari video ini kita bisa melihat bahwa kepindahan dari Jakarta ke Kalimantan itu sudah melampaui sebuah pemikiran untuk masa depan. Kepindahan ibu kota ke Kalimantan adalah merupakan sebuah pemikiran maju, sebuah pemikiran ke depan yang saat ini mungkin tidak bisa diterima atau tidak bisa diterjemahkan oleh orang yang daya pikirnya atau kecerdasannya tidak mampu melihat permasalahan di depan akan datang, permasalahan di depan akan kita hadapi. Disinilah letak kunci dari kenapa Anies menolak IKN. Menurut saya, penolakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan bukan hanya berdasarkan apa yang dia kemukakan tadi. Dari apa yang sudah kita dapatkan itu, sudah jelas bahwa kemampuan untuk menjadikan seorang pemimpin di negara ini tampaknya harus kita singkirkan jauh-jauh dari capres nomor 1 ini. Dia mengatakan bahwa jangan meninggalkan masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Tetapi kita ingat, pada waktu dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dia bukan hanya meninggalkan masalah, tetapi justru yang terjadi adalah dia membuat masalah. Contoh yang paling gampang, apa yang dia lakukan di Jakarta selama dia memimpin di DKI Jakarta mengenai sebuah sungai yang warnanya hitam, yang berbau, itu pun dia tidak bisa mengatasi dengan baik. Dia menutupnya dengan waring, yang setelah biaya atau anggaran dikeluarkan untuk pembelian waring yang tidak sedikit ini, akhirnya waring itu pun digulung dan tidak bisa digunakan karena membahayakan masyarakat sekitarnya,
akibat dari gas yang tertutup waring, yang tidak bisa keluar, yang sewaktu-waktu bisa meledak jika terkena percikan api. Yang kedua, untuk menjalankan sebuah kebijakan yang bersifat untuk rakyat, untuk kehidupan sosial rakyat yang lebih bagus, dia harus dituntut ke PT UN terlebih dahulu, digugat ke PT UN terlebih dahulu, baru dia menjalankan pengerukan sebuah sungai di DKI Jakarta. Apakah hal yang seperti ini kita harapkan bisa memimpin Republik Indonesia, bukan hanya satu kota, tetapi ribuan pulau, bukan hanya 10 juta penduduk, tetapi 280 juta jiwa, bergantung kepada kecerdasan, bergantung kepada kecepatan berpikir dan mengeksekusi apa yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Apakah dia mampu? Belum lagi permasalahan mengenai kelebihan anggaran. Baru satu kota, baru satu provinsi, kelebihan anggarannya sudah luar biasa dan tidak bisa tertangani. Anies meminta sumbangan dan mengirim surat kepada duta-duta besar untuk penanganan sebuah kota, sebuah provinsi, tetapi dia outside terlalu jauh. Melayangkan surat meminta sumbangan kepada negara-negara lain. Memalukan. Di dalam debat pertama ini jelas kelihatan sekali bahwa Anies di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua capres yang lain, dia masih mengandalkan kepandaiannya berkata-kata tanpa fakta-fakta yang dia miliki. Kita membutuhkan presiden yang akan meneruskan pembangunan yang dasarnya telah diletakkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita membutuhkan presiden yang tidak akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan unsur radikal dan intoleransi. Kita membutuhkan presiden yang memiliki pemikiran yang cerdas, yang memiliki sikap tegas, yang memiliki kerja yang cepat dan tuntas untuk mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.